Rian dihadapkan pada tuduhan kehilangan uang setoran toko saat bertugas. Meskipun dikenal sebagai karyawan yang jujur dan rajin, ia merasa tertekan oleh situasi ini. Manajer toko menekankan pentingnya kejujuran dan bahwa laporan menunjukkan uang jutaan rupiah hilang saat Rian menjaga kasir. Rian, jawab yang jujur. Kemana hilangnya uang setoran toko semalam? Saya tidak tahu, Pak. Bukan saya yang ngambil. Rian melakukan tindakan terpuji dengan mengembalikan uang kembalian yang tertinggal kepada pelanggan. Tindakannya ini mendapatkan pujian dari manajer toko. Manajer menunjukkan bahwa kehadiran Rian yang jujur sangat berharga bagi toko dan sulit untuk menemukan karyawan yang memiliki etika kerja. Yang sama sepertinya, Di zaman sekarang, cari karyawan yang rajin dan sebersih kamu itu susah sekali. Justru hal kecil seperti itu yang menunjukkan kualitas diri kamu, Rian. Rian menghadapi masalah finansial di rumah ketika ibunya diancam oleh pemilik rumah karena tidak membayar sewa. Ini menambahkan beban emosional di tengah masalah di tempat kerja. Ibunya meminta waktu tambahan hingga gaji Rian keluar, tetapi pemilik rumah tidak mau memberikan toleransi lebih. Anak saya Rian belum gajian. Nanti kalau dia udah terima gaji, pasti langsung kami bayar, Pak. Saya ini butuh uangnya sekarang, bukan janji-janji ibu. Kalau nggak punya uang, jangan sosokan sewa rumah di sini deh. Rian bingung menghadapi pilihan sulit untuk mendapatkan uang sewa rumah. Teman kerjanya Bobby menyarankan untuk mencoba judi online sebagai cara cepat untuk mendapatkan uang. Meskipun Rian ragu dan merasa bahwa judi adalah jalan yang salah, tekanan untuk membantu ibunya membuatnya mempertimbangkan opsi itu. Lihat nih HP aku. Apaan nih? Game ya? Bukan game biasa. Astaga, Bob. Jadi selama ini kamu main ginian? Setelah mencoba judi, Rian menang dan mendapatkan uang yang cukup untuk membayar sewa rumah ibunya. Dia merasa senang dan bersemangat, tetapi juga terombang-ambing antara rasa bersalah dan kebanggaan. Namun, ketekunan Bobby mendorong Rian untuk berinvestasi lebih banyak dalam judi, sebuah langkah yang berisiko karena dia belum sepenuhnya pulih dari sebelumnya. Astaga, menang 2.500.000. Bobby, omongan kamu tadi bener, Bob. Aku menang. Lihat nih, Bob. Modal 50.000. Langsung tembus 2.500.000. Rian akhirnya kalah dalam judi saat ia mencoba untuk menginvestasikan kembali uang yang dimilikinya untuk mendapatkan lebih banyak. Dia merasa terjebak dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Rian merasakan tekanan yang sangat besar dari semua keadaan ini, terutama karena dia tahu bahwa dia bisa ditangkap karena mencuri dari toko yang membuatnya sangat cemas. Ayo, kasih menang. Sekali aja. Harus kembalikan uang toko ini sebelum besok pagi. Biar aku bisa bayar kontrakan dan balikan uang kasir. Kalah lagi? Enggak mungkin. Pada puncaknya, Rian dihadapkan kembali pada manajernya yang menanyakan tentang uang yang hilang. Rian mengakui bahwa ia terpaksa mencuri untuk membantu ibunya. Meskipun disertai penyesalan, ia berjanji untuk mengembalikan uang tersebut secara bertahap dan berharap mendapatkan pengertian dari manajernya. Mana perginya uang kasir yang 3 juta rupiah itu? Saya benar-benar tidak tahu, Pak. Cukup, Rian. Jangan lempar kesalahan kamu ke orang lain. Pak, maafkan saya, Pak. Saya kilaf. Rian mengaku bahwa uang yang diambilnya dari laci kasir digunakan untuk berjudi online yang menunjukkan dampak negatif dari keputusan buruknya. Dia merasa sangat menyesal atas tindakannya, terutama karena itu membuat ibunya yang harus menanggung konsekuensinya. Wah, ada apa ini? Rian dihadapkan pada konsekuensi dari perbuatannya, tidak hanya secara hukum tetapi juga dalam hubungannya dengan orang-orang terkasih seperti ibunya. Hal ini menekankan pentingnya mengambil tanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil. Kurang ajar kamu, Bob. Kamu yang bikin hidup aku hancur. Yang nekat mencuri kan kamu sendiri karena keserakahan kamu. Sudah, cukup. Ayo ikut kami ke kantor. Rian merasa bersalah karena telah mengecewakan ibunya dan tidak dapat melindungi keluarganya. Ibunya menunjukkan kasih sayang dan pengertian meskipun situasinya sulit, menyoroti kekuatan ikatan keluarga dalam menghadapi kesulitan. Terus, ibu sekarang tinggal di mana? Sudah memaafkan kamu. Yang penting kamu sehat di dalam sini ya. Rian belajar bahwa keputusannya untuk berjudi hanya membawa kehampaan dan kerugian. Pesan ini mengajak penonton untuk berpikir sebelum melakukan tindakan yang dapat menghancurkan hidup mereka, menekankan pentingnya memilih jalan yang benar